Roman bertanya ketika ia mengantarkan kepulangannya. Ada banyak cara untuk melindungi negara. Mengapa kau tak mengungkapkan kebenarannya saja? Dan Controndon pun menjawab bahwa kerajaan Redford bukan semata tanggung jawab sang raja saja, melainkan tanggung jawabnya juga. Bahkan jika sang raja dilengsarkan pun, negara akan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Jadi ia lebih memilih untuk menahan segala macam kritik tajam sampai fondasi kerajaan ini aman. Jawabannya ini mengingatkannya kepada seseorang yang bernama Yohyun dari sekte demonik dulu. Kepribadiannya unik, dan dia percaya bahwa manusia terlahir dengan sifat baik. Dia tidak nafsu akan kekuasaan, meskipun dia adalah seorang pewaris dari keluarga yang bermartabat tinggi. Berbeda dengan dirinya yang kejam dan tanpa ampun. Suatu ketika, Bayi Yohyun atau sekarang bernama Roman bertanya kepadanya, "Kau sering pergi ke lingkungan kumuh dan membantu mereka. Niatmu memang baik, tapi bukankah tindakanmu itu akan menyebabkan mereka berharap dan selalu menunggu bantuanmu? Dan suatu hari jika engkau tak kunjung kembali, bukankah mereka akan marah dan membencimu? Bukankah kau juga tahu sifat alami manusia, yang dimana jika diberi satu, mereka akan mengharapkan dua hal, baik mereka miskin ataupun kaya?" Yohyun bin Fulan hanya berkata bahwa selama ini yang dia lakukan hanyalah keinginan hatinya, dan jika ada orang sepertimu di dunia ini, bukankah harus ada seseorang sepertiku untuk menjaga keseimbangan? Lalu 1 tahun kemudian setelah percakapan itu, Yohyun dari sekte demonik ditemukan tewas di lingkungan kumuh tanpa busana. Bayi Yohyun atau sekarang dipanggil Roman sampai membantai habis seluruh distrik itu ketika mendengarnya. Setelah ribuan orang meninggal, barulah dia berhasil menemukan siapa yang membunuhnya. Dan ketika ditanya alasannya, si pelaku berkata bahwa dia hanya ingin pakaian yang dikenakan oleh si korban. Dan ketika melihat pria di hadapannya ini, dia seperti melihat kembali kawan lamanya itu di dalam dirinya. Malam, sepulang meminjam uang, Controndon yang membawa 3 peti emas tiba-tiba dibegal oleh sekelompok warga di pusat kota Redford dengan senjata seadanya. Para kesatria Aura berusaha menahan mereka tanpa melukainya, tetapi pertahanan tanpa perlawanan itu membuat warga semakin berani dan malah membunuhnya. Controndon pun keluar dari andongnya berusaha menenangkan mereka, tetapi yang terjadi beliau malah dituduh pengkhianat dan memukul batok kepalanya sampai pingsan. Siang harinya, Roman beserta sejumlah pasukannya berangkat menuju Valhalla dengan sambutan dan iringan meriah dari rakyatnya. Sementara tugas keamanan dan kedamaian Dimitri diserahkan kepada Kevin selama dirinya pergi. Sedangkan Lukas, pemimpin dari Guildhall, terlihat tergesa-gesa, seperti ingin menyampaikan berita penting kepada tuannya. Usut punya usut, peristiwa pembegalan itu berawal dari rumor yang disampaikan oleh bartender di salah satu bar tempat Jacqueline biasa nongkrong. Jacqueline yang mendengar kalau Controndon menggalapkan uang kerajaan dan meminta perlindungan kepada Roman pun seketika murka. Ia bersama kawan-kawannya lantas mengumpulkan massa, sampai pada akhirnya berhasil melancarkan aksinya. Hasil rampasan itu kemudian ia bagikan kepada warga secara cuma-cuma karena dia yakin kalau tindakannya ini hanyalah mengembalikan harta kepada orang yang semestinya dan menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan tanpa tahu bahwa pihak kerajaan sedang kesusahan seperti yang tengah dialami oleh Menteri Keuangan saat ini. Ia ditekan oleh seorang eksekutif Gold Bank yang bernama Valif. Dia menegaskan peringatan dan perpanjangan waktu sudah diberikan sebelumnya, tetapi bukan hanya hutang utamanya, bunganya pun tak mampu kalian bayar. Bahkan sang tuan rumah pun tak berani muncul di hadapanku saat ini, ucapnya sambil terus menekan dan marah-marah. Bahkan sampai menuduh kalau Controndon pasti saat ini sedang berlindung di wilayah Roman, yang padahal beliau saat ini sedang berbaring tak berdaya di ranjangnya. Dan secara kebetulan, orang yang dibicarakannya pun tiba-tiba datang. Si penghutang mengalami kecelakaan. Roman mengaku datang ke sini sebagai perwakilannya, kemudian menanyakan situasi keseluruhannya. Si penagih pun akhirnya menjelaskan kembali situasinya dengan enggan. Kemudian melanjutkan, pihak Gold Bank menetapkan Redford sebagai penghutang terburuk, dan karena si penghutang telat dalam membayar hutangnya, mereka harus menambah bunganya. Jika ditotal, maka hutang keseluruhannya sebesar 110 koin emas. Intinya pihak bank tidak mau tahu situasi yang sedang dihadapi oleh si penghutang. Yang terpenting bagi mereka adalah pelunasannya. Tapi ada yang janggal di sini. Sebenarnya apa tujuan mereka?
Uangnya atau kehancuran si penghutang. Seharusnya mereka tidak meminjamkan uangnya begitu saja ketika sedang terjadi perang. Kerajaan Redford sudah mengalami kemunduran karena raja mereka. Tapi kenapa pihak Goldbank tetap meminjamkan uang? Padahal Redford tidak berada dalam situasi yang mampu membayar. Slogan mereka adalah pinjaman berdasarkan kepercayaan. Tapi nyatanya situasi saat ini malah berlawanan. Roman terus menekan dan mencecarnya dengan berbagai macam pertanyaan. Sampai-sampai membuat si penagih ngamuk-ngamuk tak karuan. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari situ. Tapi sebelum si pihak Goldbank itu benar-benar melarikan diri, Roman melunasi seluruh hutangnya pada saat itu juga. Setelah urusan dengan Goldbank selesai, Roman pergi ke tempat Count Rondon terkapar. Di sana dia menjelaskan situasinya. Dimulai dari informasi yang ia dapatkan dari Lucas, kemudian koin emasnya yang dibagikan, sampai seluruh hutang Redford yang sudah ia bayarkan. Dan karena Roman merasa bahwa Redford tidak becus dalam mengatasi masalah, maka dia pun memutuskan untuk menuntaskan masalah ini dengan caranya sendiri. Count Rondon yang merasa menyesal dan tak enak hati melihatnya kecewa pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti segala keinginannya. Dan Roman hanya meminta dua hal kepadanya. Pertama, dia akan memperbaiki citra buruknya di hadapan publik, bahwa sebenarnya dia bukanlah pengkhianat dan sudah mengorbankan banyak hal untuk menjaga kerajaan ini tetap aman. Hal ini juga yang sebenarnya ingin Roman lakukan kepada sahabat lamanya itu. Namun sayang dia tidak sempat. Sedangkan permintaan yang kedua, dia ingin Count Rondon menggulingkan takhta raja, atau dalam arti tertentu kudeta. Sementara itu di tempat lain, Jacqueline berserta kawan-kawannya terlihat sedang berpesta. Mereka nampak merayakan kemenangannya dengan sukacita, sambil membicarakan kembali adegan pembegalan itu dengan sempurna. Hingga pada akhirnya, pesta kemenangan mereka tiba-tiba berubah menjadi pesta berdarah. Setelah Chris dan pasukannya menggerebek mereka, dua kepala ia penggal begitu saja ketika mereka mencoba menghadangnya. Dan ketika Chris berhasil menemukan targetnya, lantas ia pun langsung menyeret batok kepala Jacqueline itu ke alun-alun kota. Masyarakat yang melihat kejadian itu pun langsung melakukan aksi massa dengan mengangkat senjata seadanya. Dan ketika semua orang sudah berkumpul, lantas Roman pun memperkenalkan dirinya dan mengumumkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Jacqueline. Bagi mereka, mungkin Jacqueline adalah pahlawan, tetapi bagi kerajaan dia adalah penjahat. Untuk meluruskan penyimpangan ini, Roman kemudian mendeskripsikan perbuatannya. Pertama, dia mencap Count Rondon sebagai pengkhianat dan menyebarkannya. Kedua, dia menghasut orang-orang untuk menyerang dan merampoknya. Ketiga, dia membagi-bagikan hasil rampokannya kepada masyarakat. Tetapi karena masyarakat sudah terlanjur percaya dengan rumor itu dan mengira kalau kain emas yang dibawa oleh Count Rondon itu milik kerajaan yang dibawa kabur olehnya ke wilayah Dimitri, dan Jacqueline hanya mengambilnya kembali dan merasa tidak bersalah atas tindakannya, akhirnya Roman pun melemparkan sebuah bukti dokumen yang berisi tentang catatan hutang piutang dan pelunasannya. Di sana tertulis dengan rinci jumlah hutangnya dan siapa yang membayarnya. Dan karena ketololan mereka inilah, jumlah yang seharusnya mencukupi malah jadi bertambah besar. Namun Jacqueline tetap kekeh dengan argumennya. Dia tak percaya dengan kebenaran yang diungkapkan oleh Roman dan meragukan bukti yang ditunjukkan. Tapi ketika Roman meminta balik atas tuduhannya itu, dia malah terdiam. Roman kemudian mengungkapkan kalau sebenarnya Jacqueline menerima rumor tersebut dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Apalagi dia menerimanya dari Baron Dreed yang merupakan musuh bebuyutannya Count Rondon, dan memegang teguh rumor tersebut seperti sebuah kebenaran. Padahal Baron Dreed adalah orang yang melakukan perdagangan manusia dan menjual kerajaan mereka kepada Kekaisaran Kronos. Dan karena masyarakat yang hanya lulusan SD ini masih tak percaya, akhirnya Roman pun memakai cara yang lebih halus. Akan aku bebaskan orang yang kalian anggap sebagai pahlawan ini, jika siapa saja di antara kalian mampu membuktikan kalau Count Rondon adalah pengkhianat, serunya dengan lantang di hadapan para pengunjuk massa itu. Setelah itu, barulah amarah masyarakat jadi melunak. Salah satu dari mereka bahkan ada yang teringat kalau kawannya pernah bekerja di tempat Baron Dreed dan sampai sekarang belum pernah kembali. Di momen inilah kemudian Roman menceritakan semua perjuangan dan pengorbanan yang telah dilalui oleh Count Rondon demi kerajaan ini. Dan di akhir pidatonya, Roman bertanya kepada si pelaku, koin emas yang dibawa oleh Count Rondon adalah informasi yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali orang dalam. Lantas, kenapa dirinya bisa tahu dan siapa yang memberitahunya?
Usut punya usut, dia mendapatkan informasi itu dari pemilik kedai, dan dia sudah menghilang sejak tragedi pembegalan itu selesai. Ketika peristiwa itu terjadi, sebenarnya mereka membantu masyarakat di balik bayang-bayang, sehingga kesatria Aura yang seharusnya kuat jadi nampak terlihat lemah. Dan gara-gara tindakannya ini, Kontrondon yang sudah berjuang mati-matian harus terluka, dan para kesatria yang tidak bersalah pun mati di tangan mereka. Seketika pengunjuk rasa melepaskan senjatanya. Jack Wellin juga nampak terhuyung-huyung ketika mendengar kebenarannya. Tidak ada celah untuk meragukan fakta. Dia juga telah mengakui kesalahannya dan benar-benar meminta maaf atas segala tindakannya. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur dan sudah dimakan, dirinya haruslah tetap dihukum agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang kembali. Dan Jack Wellin pun menerima hukumannya itu dengan senang hati. Dan dengan dieksekusinya si pelaku, kesalahpahaman di antara masyarakat pun berhasil diatasi. Citra buruk Kontrondon juga sudah diperbaiki. Dan yang tersisa sekarang adalah misi kedua, yaitu kudeta. Tapi nampaknya rencana kedua pun berjalan dengan lancar. Kontrondon yang membawa seluruh pasukannya ke istana malah disambut baik oleh ordo kesatria kerajaan. Dan ketika dirinya memasuki istana, alangkah terkejutnya dia ketika melihat sang raja yang sudah terkapar tak berdaya dengan sebuah catatan di sebelah tubuhnya. Isi catatan tersebut berisi pengakuan dan penyesalannya. Sang raja mengaku marah ketika pertama kali mendengar dirinya diserang, dan dia juga merasa menyesal karena sudah mengabaikan semua perjuangan dan usaha Kontrondon demi kerajaan ini. Kemudian dalam surat itu juga sang raja bercerita tentang kenapa dirinya tiba-tiba berubah. Jadi pada waktu itu beliau menerima surat ancaman kalau seandainya dirinya tidak menjalani kehidupannya dengan buruk, maka mereka akan membunuh anaknya. Tapi karena sang raja menganggap surat itu hanyalah sebuah lelucon, jadi beliau pun tak menghiraukannya. Tapi siapa sangka bahwa ternyata mereka benar-benar melakukannya. Faksi itu tak hanya membunuh putra tertua sang raja, tetapi juga mengambil nyawa putrinya yang paling muda. Dan sekarang hanya tersisa putra kedua yang juga telah diracuni oleh racun yang mematikan. Oleh karena itu, sang raja memutuskan untuk menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan, sambil diam-diam memberi putranya penawar racun yang ia dapatkan dari mereka. Memang bisa bertahan, tetapi nyawanya selalu berada di ujung tanduk. Sebagai seorang ayah, tentunya beliau selalu memperdulikan keselamatan anak-anaknya. Tetapi sebagai sang raja, dia merasa benar-benar tidak kompeten karena beliau tidak bisa menjaga keduanya dan tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi kudeta. Akhirnya sang raja pun memutuskan untuk turun dari takhta melalui kematiannya dan tidak ingin orang yang dipercayainya itu ternoda oleh darahnya. Kemudian di ujung surat itu, beliau menitipkan kerajaan ini kepadanya. Hingga tak terasa, air mata jatuh dari pipinya tatkala dirinya selesai membaca surat itu. Kematian sang raja kemudian ia beritakan kepada satu-satunya putra yang tersisa, yaitu Pangeran Cardo Redford, sang pewaris terakhir dari kerajaan Redford. Tetapi nampaknya ia tidak terkejut dengan berita tersebut. Sang pangeran menuturkan kalau dirinya juga sudah tahu kalau ada dalang di balik semua rangkaian peristiwa ini, dan beliau memilih tetap diam karena merasa bertindak pun tidak bisa mengubah apa-apa. Apalagi dirinya yang sudah teracuni pun sebenarnya masih ingin tetap hidup. Tetapi ketika melihat ayahnya sudah bertekad, akhirnya dia pun memutuskan untuk melupakannya dan berniat untuk menyusulnya. Dia juga mengerti kalau garis keturunan keluarga kerajaan ini masih tetap ada, maka kekuatan yang sepenuhnya dipindahkan akan menimbulkan benih perselisihan. Dan mungkin ini juga yang diinginkan oleh ayahnya. Akhirnya, satu-satunya sang pewaris kerajaan pun memutuskan untuk tidak meminum penawar racun tersebut dan membiarkan seluruh tubuhnya digerogoti oleh racunnya. Dan di akhir hayatnya, sang pangeran berkata sambil tersenyum bahwa dia menyerahkan kerajaan yang bobrok ini kepadanya dan jangan sampai kematian keluarganya ini menjadi sia-sia. Kontrondon hanya terdiam tak berdaya menyaksikannya, tetapi diam-diam dalam hatinya bahwa dia akan membangun kembali kerajaan ini menjadi hebat sesuai amanahnya. Begitulah yang terjadi di dalam peristiwa kudeta tersebut, dan setengah bulan setelahnya, beliau pun secara resmi dilantik menjadi raja sesuai rencana. Seusai pelantikan itu, Roman bersama pasukannya pun melanjutkan perjalanannya, dan ketika mereka tiba di kota Paulo, atau lebih tepatnya di perbatasan Valhalla, Roman bersama pasukannya harus digeledah dengan seksama. Padahal mereka datang ke sini dengan surat undangan resmi dari kekaisaran mereka.
Mungkin rumor kalau Kekaisaran Valhalla sangatlah tertutup dan bermusuhan dengan orang-orang dari wilayah lain tampaknya benar adanya. Mereka tidak suka dengan pendatang baru dan mencap orang yang bukan dari golongannya sebagai musuh mereka. Kedatangan Roman sebagai tamu pun tak mereka hiraukan. Tak ada yang menjambutnya dan tak ada seorang pun yang datang untuk memandunya. Karena merasa diabaikan, akhirnya Roman pun memutuskan untuk singgah di penginapan dan bersantai sejenak di sana. Tetapi ketika sedang asik menikmati minuman, tiba-tiba beliau diganggu oleh seorang pemuda yang katanya terganggu oleh kemunculannya. Lebih parahnya lagi, dia merosting sang tuan muda dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. Tapi Roman sama sekali tidak terprovokasi dan tetap tenang. Sampai akhirnya dia memberi perintah kepada Chris untuk memberi sinyal kepada Kekaisaran kalau dirinya sudah tiba. Chris langsung mengerti dan sontak saja dia langsung menghantamkan kepala si pemuda itu ke meja tanpa ampun.